warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah atas segala karunia, nikmat dan umur yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya ini semua tadi yang kami sebutkan adalah anugerah. Tidak mesti orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keimanan itu kemudian dia akan mampu menjaga keistiqomahan iman ini sampai dia dipanggil oleh Allah. Tapi ketika ada seorang muslim dia mampu bertahan dengan amal soleh yang dia jalankan, dengan kebaikan-kebaikan yang sudah dia mulai beberapa tahun yang lalu sampai di penghujung usianya, maka ini adalah anugerah dan rezeki yang Allah berikan kepada fulan. Karena jamaah yang semoga dirahmati Allah, iman itu tidak diwariskan sebagaimana amal soleh tidak diwariskan. Karena ini adalah sebuah pencapaian, sebuah usaha dari seseorang untuk menjaga imannya, dari seseorang untuk menjaga konsistensi amalnya. Ketika dikaruniai oleh Allah satu amal soleh, satu kebaikan, lingkungan yang baik, dan kemudian dia mampu memanfaatkan momen-momen ini, maka Allah Azza wa Jal akan menganugerahkan sesuatu yang itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Imam Hakim menyatakan hadis ini adalah hadis sahih wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi dan juga disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ketika Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan assalahu." Allah itu jika sudah cinta dengan seorang hamba, assalahu, Allah akan menjadikan dia sebagai pemanis madu. Qalu wa ma assalahu. Para sahabat yang lahir di tanah Arab ternyata tidak faham makna syar'i daripada assalahu. Karena kalau ditilik dari segi bahasa, assalahu itu berasal dari kata asal yang artinya adalah madu. Ketambahan tasydid, assala yu'assilu, maka bimakna dita'diyah, menjadikan isim atau kata benda yang merupakan wadu itu menjadi ketambahan me dan kan, yang kemudian menjadi kata kerja, menjadikan pemanis madu. Sudah itu saja yang difahami oleh sahabat. Makna sesungguhnya yang diinginkan oleh Nabi dari hadis ini para sahabat ternyata tidak tahu. Sampai kemudian mereka bertanya, wa ma'asalahu, maksudnya apa ya Rasul? Barulah kemudian dijelaskan oleh Nabi, yuwafiqu lahu amalan solihah. Allah itu jika sudah cinta dengan seorang hamba, maka hamba ini akan dibimbing dengan kebaikan, dengan ketaatan. Dicarikan lingkungan yang baik, dicarikan tempat yang baik, dicarikan teman-teman yang soleh yang kemudian bisa mensupport setiap kebaikan yang dilakukan. Hatta idza baina yaday ajalihi, sampai waktu di mana ruhnya akan berpisah dengan jasadnya. Hingga ketika waktu itu tiba, yuwafiqu lahu amalan shalih hatta idza baina yaday hatta yarda anhu jiranuhu wa man haulahu. Sehingga kemudian ketika ruhnya berpisah, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan melakukan kebaikan. Orang-orang yang ada di sekitarnya, teman-temannya, tetangganya ridho dengan kepergiannya. Bukan kepergiannya disumpah serapah, tapi dilepas, diridhoi. Kemudian yang mengantarkan sampai ke tempat peristirahatan terakhir juga orang-orang baik, orang-orang dalam jumlah banyak, mereka mendoakan kebaikan. Karena memang beliau layak untuk mendapatkan itu semua, penghargaan dari Allah dengan menutup usianya dengan husnul khotimah atau ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, semoga setiap kebaikan yang kita lakukan mampu kita jaga, mampu kita rawat sehingga Allah mendatangkan kecintaannya kepada kita.
Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kita melanjutkan di bagian akhir hadis yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, hadis yang ke-6 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Ya, hadis ini cukup panjang dari kalimat atau redaksi yang disampaikan oleh Nabi, innal halala bayyinun. Sampailah kita pada di penghujung, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya di dalam jasad seorang anak manusia itu ada mudghah, segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika segumpal darah ini baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sebaliknya, jika segumpal darah ini atau menjadi rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh, karena dialah yang mengatur, dialah yang mengatur ritme permainan. Ibarat sebuah tim sepak bola, ya, segumpal darah ini adalah playmakernya atau gelandangnya, sehingga dia yang mengatur serangan, apakah akan bertahan ataukah kemudian akan menyerang. Demikian juga segumpal darah ini ketika masuk ujian-ujian fitnah, apakah kemudian fitnah atau dosa ini diikuti ataukah dia rem. Ketika ada kebaikan, apakah kebaikan ini dilazimkan, apakah kebaikan ini dijaga dan dirawat, atau malah justru futur, dilepas begitu saja. Al-wuqufu ba'dan nasyad. Orang yang tadinya giat, orang yang tadinya semangat melakukan kebaikan, tiba-tiba kemudian terhenti karena satu dan lain hal. Maka segumpal darah atau segumpal daging ini bernama hati. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, ternyata hati itu bisa menjadi bersih dan hati itu bisa menjadi kotor. Bukan berarti kalau dibedah kemudian ada kotoran debu, tidak. Ini bukan makna hakiki, tapi ini adalah makna maknawi, ya, arti yang tidak sebenarnya. Karena ketika dibedah, hati ini ya tetap hati yang ada di dalam rongga tubuh manusia. Ulama yang lain mengatakan atau menafsirkan dari kalimat hati ini sebetulnya adalah akal. Karena yang kemudian menggerakkan seseorang dan kemudian bisa mencerna apakah ini baik dan tidak, itu adalah akal. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, Nabi memberikan ilustrasi bersih dan kotornya hati ini, ya, ketika beliau menafsirkan firman Allah Azza wa Jal, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini ada di dalam surah Al-Mutaffifin. Sekali-kali tidak demikian. Bahkan dosa yang dilakukan oleh seseorang itu rana ala qulubihim, akan menutup dan akan mengotori hatinya, maka nu yaksibun, atas perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan oleh mereka. Rupa-rupanya hati ini akan menjadi kotor jika pemiliknya atau tuannya melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Bahwa definisi dosa dan maksiat itu adalah ketika setiap kewajiban yang Allah wajibkan dia tinggalkan, dan setiap larangan yang Allah larang untuk dijamah, untuk didekati, dia lakukan. Maka ini adalah dosa, ini adalah maksiat. Lebih rincinya Nabi SAW ketika menjelaskan kepada seorang sahabat, mal ithmu, dalam hadis riwayat Imam Muslim, dosa itu apa ya Rasul? Ma haka fi nafsika wa karihta ayat tali alaihin nas. Ini definisi yang lebih detail, lebih rinci daripada pengertian tadi. Sesuatu yang bersemayam atau terbetik di hatimu, yang apabila kamu lakukan, kamu takut diketahui oleh orang lain. Ini kan ngeri jemaah. Sesuatu yang terlintas di hati kita, di pikiran kita, yang apabila orang lain tahu, kita tidak suka. Diam-diam gajinya diserahkan ke istrinya, tapi disisain sebagian. Tanpa sepengetahuan istrinya, di HP-nya itu ada aplikasi judi online. Dipegang sama istrinya, tidak boleh, jangan, ini kan privacy dan lain-lain, karena ngumpetin ini. Nah, ini dosa sudahan berdasarkan takrif daripada hadis ini. Atau mohon maaf, ya, ada mungkin yang hampir setiap malam, apalagi tengah malam itu teleponan.
Dan parahnya teleponannya itu bukan dengan mahramnya, dengan lawan jenis. Yang laki-laki dengan perempuan, yang perempuan dengan laki-laki. Karena saking takutnya ketahuan daripada pasangannya, diumpetanlah HP ini atau punya 2 HP. Yang satu yang buat sehari-hari, satu lagi adalah panggilan khusus. Ini dosa. Jadi sesuatu yang terbetik di hati, kemudian kita takut orang lain mengetahuinya. Berdasarkan hadis Muslim tadi. Makanya definisinya dalam sekali. Definisinya adalah dalam sekali. Sesuatu yang kemudian orang lain tidak mau ketahuan. Walaupun tidak semuanya ditakrif atau didefinisikan sebagai dosa. Karena terkadang ada seseorang yang memang menyembunyikan amal solehnya. Ini tidak dikategorikan atau dimasukkan ke dalam dosa. Contoh, kota infak lewat. Pada saat kota infak lewat, nggak dimasukin. Padahal sudah megang duit yang warnanya merah, ya, kosongnya ada 5, depannya 1. Sudah mau dikeluarin, wah banyak orang. Dilihat tidak enak. Nanti nunggu kalau sudah bubar, baru kemudian diam-diam dimasukin ke dalam kota infak. Ini bukan definisi daripada dosa. Karena ini ingin menyembunyikan amal untuk menjaga keikhlasan. Jadi yang didefinisikan adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk. Tapi kalau itu kebaikan, ya karena menyembunyikan amal, memang ada beberapa orang yang beliau tidak mau kebaikannya itu dilihat oleh orang lain. Walaupun ada sebagian juga yang ingin kebaikannya menjadi contoh dan panutan bagi orang lain. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, ketika menafsirkan ayat ini, Nabi SAW mengatakan, Idza adnabal abdu innal mu'mina. Dalam riwayat yang lain innal abda, riwayat ini redaksi Abu Hurairah ini, innal mu'mina, seorang mukmin itu apabila melakukan dosa, kanat nuktatan sauda fi qalbihi, maka akan diberikan tanda hitam pada hatinya. Fa in taba, kalau dia bertaubat, wa naza'a, dia lepas dosa itu, wastaghfara, kemudian dia tahu kalau itu adalah perbuatan salah dan istighfar, sukila qalbuhu, hatinya menjadi bersih kembali. Fa in zada, tapi jika dia menampik itu semua dan dosa dan maksiat itu terus dia lakukan, zadat, maka bintik hitam itu akan terus ditambah. Fadzalika ron, maka noda hitam inilah yang disebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin oleh Allah Azza wa Jalla, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim dan juga Imam Ahmad. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Beliau sudah memberikan catatan kepada hadis ini, ya. Kemudian disepakati oleh Imam Az-Zahabi yang merupakan seorang ulama ahli hadis tapi bukan mentakhrij hadis, dan dinyatakan hasan derajatnya oleh Imam Al-Albani. Biasanya ini karena ada perawinya yang khafifud dhabti, yang hafalannya bermasalah. Tapi definisi hafalannya bermasalah dari seorang ulama hadis jangan dibayangkan seperti kita, Pak, ya, yang ketika disuruh menghafal surah An-Naba muter-muter terus, bolak-balik terus, enggak. Mereka hampir tidak pernah salah ketika menyebutkan hadis. Hanya ketika ditanya satu hadis, kemudian ulama hadis itu mikirnya lama. Sebentar, ditunggu sampai 3 menit sampai 4 menit. Ini hadisnya sudah jatuh dari sahih menjadi hasan. Jadi definisi khafifud dhabti, hafalannya itu ringan, lemah, ya, itu bukan berarti kalau meriwayatkan hadis menyebutkan hadis ketukar-tukar, enggak. Kalau sudah ketukar-tukar terus, hadis yang kesekian dioplos salah terus, ini sudah bukan ahli hadis, sudah langsung keluar dari jajaran sanad, seperti itu. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, ternyata hati pun bisa kotor. Kotornya hati itu karena dosa. Kotornya hati itu karena penyakit hati. Bisa jadi karena hasad, bisa jadi karena dendam, bisa jadi karena tidak suka ketika orang lain mendapatkan satu bentuk kenikmatan. Inilah hakikat hati yang kotor dan tertutup, yaitu hati yang diliputi oleh kotoran hitam. Ya, hati yang seperti ini akan memadamkan cahaya, akan memadamkan basirah seseorang. Dan pada titik tertentu, hati yang sudah terlalu banyak mengkonsumsi dosa dan maksiat itu membuat lemah jiwa, membuat lemah badan seseorang untuk melakukan kebaikan. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri ini seorang ulama tabi'in, beliau mudah saja untuk
mendefinisikan apakah seseorang itu sudah atau pernah melakukan dosa atau tidak. Beliau pernah bercerita bahwa ketika aku terhalangi untuk melakukan qiyamul lail tahajud dan puasa di pagi harinya, yaitu puasa sunnah yang beliau lakukan, karena beliau rutin melakukan puasa sunnah, kadang Senin Kamis bahkan kadang Daud. Maka aku pastikan malamnya atau sehari sebelumnya aku telah melakukan dosa. Kenapa? Karena dosa itu membelit hati seseorang sehingga berat untuk melakukan ketaatan, sehingga berat untuk melakukan amal soleh. Salah satu di antara tantangan beratnya seseorang itu hijrah itu jamaah, itu adalah ketika dia belum melepas total masa lalunya. Dulu mungkin suka judi, dulu mungkin mohon maaf kalau malam weekend itu suka ke klub malam. Dulu itu kalau sudah nongkrong ya sama teman-temannya ada mirasnya, memang dia nggak ikut minum miras, enggak, itu haram, tapi ikut tongkrongannya ya, sambil nyetel musik, yang lain teler, yang mabuk kemudian goyang-goyang, ya dia nggak ngapa-ngapain, duduk sambil ngobrol gitu saja. Ini kalau tidak dituntaskan hijrahnya tidak total, tidak maksimal, maka penyakit ini akan menjangkit 1-2 tahun kemudian. Sehingga kemudian kembali kepada habitatnya. Kenapa? Karena bekas dosa itu masih ada. Bekas maksiat itu masih ada. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan adzunubu la tunsa. Tidak ada dosa yang dilupakan. Bukan berarti pelakunya ketika taubat tidak diampuni oleh Allah. Enggak, jamaah. Inilah salah satu di antara bahayanya dosa yang di-warning oleh Nabi SAW. Maksud dari kalimat Ibnul Qayyim al-Jauziyah, adzunubu la tunsa. Tidak ada dosa yang dilupakan, itu adalah efeknya, Pak. Dosa itu ada efek sampingnya. Ketika pelakunya taubat, ketika pelakunya hijrah, dia tinggalkan, Allah ampuni dosanya, selesai. Tapi efek dari dosa yang pernah dia lakukan 10 tahun belum tentu hilang total. Nah, penyakit inilah yang kadang kemudian kambuh dan merusak hijrahnya seseorang. Bagaimana caranya agar total? Caranya adalah dia betul-betul minta sama Allah agar dihalangi dari dosa masa lalu itu. Yang kedua, cari lingkungan yang baik. Karena teman itu akan berpengaruh kepada agama kita. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Fal yangdur ahadukum ila man yukhalilhu. Maka setiap kita itu masing-masing hendaklah mencari circle dan melihat kepada circle-nya siapa saja sih orang-orang yang ada di sekitarnya. Mohon maaf saya sampaikan, seorang siswa yang ketika usia SMP dan SMA atau yang sederajat, yang dulunya ketika ya masih sekolah itu suka tawuran, kemudian dia lulus, ninggalin teman-temannya, duduklah dia di bangku kuliah. Kalau dia ketemu dengan circle teman yang dulunya juga suka tawuran, beda sekolahan Pak, dia orang lain yang baru dia kenal di perguruan tinggi, tapi jiwanya adalah jiwa yang dulu suka dikit-dikit emosi, dikit-dikit kemudian tawuran. Ini penyakit bisa kambuh. Anda salah dalam mencari circle, Anda salah dalam mencari lingkungan. Jauhi lingkungan yang seperti ini agar penyakit hatinya gak kambuh. Mohon maaf, dulu yang punya masa lalu ketika sekolah di SMP dan SMA, setiap bulan ganti-ganti pacar. Sama ini putus, sampai nangis-nangis, sampai geluntungan, sampai dikejar-kejar. Kemudian selesai dari SMP dan SMA, masuk ke bangku kuliah, apakah sembuh? Belum tentu jamaah. Bahkan bisa lebih parah lagi. Ya, kalau dulu baru pegangan tangan, mungkin ini sudah lebih daripada itu. Kenapa? Karena syaitan sudah meletakkan atau menanam bom waktu di dalam hatinya. Syaitan tahu, ini orang kalaupun dia pindah lingkungan, SMP-nya yang mohon maaf yang dulu kurang atensi dari lingkungannya, yang suka tawuran, yang suka dengan mohon maaf perempuan begitu, dia pindah, alah pindah doang, dia nggak taubat kok. Syaitan tahu, makanya diletakkan jamaah bom waktu. Hingga ketika dia kemudian datang atau masuk ke lingkungan yang baru,
Maka syaitan akan mencari celah bagaimana caranya biar penyakit ini kemudian muncul kembali. Kalau di fase awal di bangku kuliah gagal, maka syaitan akan mencari lagi lingkungan yang lain, tempat kerja. Dengan dalih apapun begitu ya. Itu kan teman kerja kamu kan lagi meeting, kamu kan lagi perjalanan dinas. Perjalanan dinas dengan karyawan perempuan. Kemudian mohon maaf, ya, satu kamar, naudzubillah. Ini bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Berapa banyak Pak kejadian seperti itu? Ya, mohon maaf sekali. Banyak kejadian di perkantoran berawal dari ya, komunikasi yang intens dengan teman kerjanya. Sampai kemudian melupakan kalau di rumah itu sudah ada istrinya. Syaitan itu bisa memanfaatkan momentum-momentum ini untuk kemudian, jadi ibaratnya tuh ada rekam medisnya dalam tanda kutip ya. Ini orang ini pernah ini. Syaitan itu saling berkomunikasi, Pak. Untuk memasukkan anak Adam ini ke dalam lubang yang paling dalam. Oh, ini orang pernah melakukan masa lalunya demikian, pernah demikian, dulu pernah dia kena narkoboy, terus begini. Nanti dibuat lagi dia, muncul lagi itu dosanya. Dan seperti itu seterusnya. Makanya dosa itu ibarat candu. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat seseorang itu kecanduan dan kemudian mengulang-ulang sampai dunia dan akhiratnya hancur lebur. Bila perlu keluar dari agama Allah, murtad. Selesai sudah. Kalau sudah murtad, ya syaitan itu mendapatkan mahkota dari iblis laknatullah alaih. Hebat kamu. Kamu sudah menyeret ya seseorang yang harusnya masuk surga menjadi kekal di neraka. Kenapa? Karena dosa yang kemudian dia ulang-ulang. Mereka tidak langsung menawarkan dosa keluar dari agama, Pak. Syaitan ini pinter. Ibaratnya mereka juga ada kuliahnya, walaupun hakikinya wallahu a'lam begitu ya. Tapi tidak mungkin orang-orang yang rajin ibadah digoda, diganggu oleh syaitan yang hanya lulusan SD atau SMP. Mustahil. Maka dia akan mencari yang tipu muslihatnya lebih lihai, lebih pinter. Ya. Ibarat dokter spesialis, kan deteksinya lebih dalam, begitu. Ya. Saya tidak menyamakan tidak, tapi di sini adalah ada semacam keahlian seperti itu untuk menggali. Dia pernah melakukan dosa apa sih? Ada listnya. Oh, saya akan masuk lewat pintu ini, saya akan masuk lewat ini. Dan itulah kemudian ya proses seseorang itu terjerumus ke dalam dosa dan maksiat berawal dari penasaran. Tentu saja semua ini terjadi akibat dari fitnah keburukan yang selalu dibisikkan syaitan ke dalam setiap hati manusia. Karena goalnya, tujuannya adalah mereka tergelincir dari agama Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman, Nabi bersabda, "Tu'radul fitan 'alal qulub 'ardul hasir." Fitnah maksudnya di sini adalah dosa. Syaitan itu menampakkan dosa ke dalam hati anak cucu Adam ardul hasir udan seperti anyaman tikar, Pak. Kalau jenengan punya tikar, ya anyamannya itu kan kelihatan jelas. Tapi yang ditampakkan nggak langsung semua satu persatu. Ibaratnya seseorang itu disodori, ayo mana yang menurutmu menarik, lakukan dulu. Karena ahlu ta'ah, orang yang rajin melakukan kebaikan, kalau disodori dosa itu berupa meninggalkan sholat, dia akan menolak dengan keras. Apaan? Enggak sholat. Sholat itu harga mati. Lebih baik saya mati daripada sholat. Oh nanti dulu, orang ini punya kecenderungan apa? Kalau kecenderungan dia adalah hubbul mal, cinta kepada harta, dan dia akan melakukan apapun untuk menggapainya, maka fitnah itu, dosa itu dia masuk lewat apa? Riswah, Pak, suap. Syaitan itu sudah ada database-nya, sudah tahu orang ini lemah di sisi apa. Kalau dia adalah hubbur riasah, orang yang cinta dan menginginkan satu jabatan tertentu. Dalam artian prestasi dalam pekerjaannya, dia ingin agar kerjaannya itu diapresiasi, kemudian dia naik jabatan, naik posisi, maka mereka akan masuk lewat pintu ini. Dengan apa? Ketika ada jabatan kosong, kemudian tempatnya cuma satu, manajer barangkali, tapi calonnya kandidatnya ada 15. Wah ini kan berat. Maka dia akan melakukan segala macam cara untuk mendapatkan tempat ini. Bahkan kalau harus melakukan dosa, dia akan lakukan.
Dan setan kemudian akan membisikkan, tidak apa-apa, kamu dosa sekali. Kemudian kamu dapat posisi manajer ini, kamu membawahi sekitar 3.000 karyawan karena besar perusahaannya. Nanti kamu benahi mereka lewat pengajian. Tuh, kayak begitu caranya. Nanti kamu adakan pengajian. Rusak kamu sekali, tapi kamu memperbaiki 2.000 lebih karyawan. Padahal ketika cara mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak Allah ridhoi, itu turunannya juga pasti akan sama. Sekali benteng kita jebol dengan hal-hal seperti ini, maka kita akan lebih bermudah-mudah terhadap dosa dan maksiat yang lainnya. Kalau kelemahan dia itu pada syahwat, pada nafsu, maka dia akan hadirkan wanita lain dalam kehidupannya dengan dalih apapun. Ya, dengan dalih apapun. Sehingga kemudian sesuatu yang terlihat biasa itu dipoles oleh syaitan menjadi cantik, menjadi hebat dan luar biasa. Maka kenalilah kelemahan kita. Di mana titik kelemahan kita, kemudian tutup rapat-rapat dengan benteng, ya, dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah, dan jangan masuk ke ranah itu jika memang kelemahan kita ada pada satu poin. Yang ini sudah pasti diketahui oleh syaitan, jamaah. Mereka sudah tahu, sudah punya database kita. Dari sejak kita sebelum akil balik sampai hari ini, database itu ada, Pak. Setiap pergantian shift mereka mengganti, mereka menyodorkan. Ini loh datanya fulan. Ya bukan berarti real seperti ini, enggak. Ini saya ilustrasikan seperti itu agar apa? Agar ternyata kita perlu waspada. Bahwa ketika mereka tidak dalam keadaan mengganggu dan menggoda kita, itu patut dicurigai. Bisa jadi lewat pintu lain yang dia sedang kerjakan atau sedang rencanakan. Fa ayyu qalbin asyrafaha, maka hati manapun yang menerima dosa dan maksiat yang disodorkan oleh syaitan ini, nukitat fihi nuktatan sauda, maka hati itu akan diberikan oleh Allah tanda yang hitam. Wa ayyu qalbin ankaroha, dan hati manapun yang ketika disodorkan dosa dan maksiat itu mengingkarinya, tidak mau saya. Kenapa tidak mau? Ini akhafullah, saya takut sama Allah. Maka nukitat fihi nuktatan baydha, hati itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi putih. Hatta tasirul qalbu ala qalbaini qalbun abyadu mithlus safa, hingga hati itu memiliki dua jenis. Hati yang putih bersih, la tadurruhu fitnah. Ini hebatnya. Orang itu ketika terbiasa disodorkan maksiat kemudian dia tolak, dia nolaknya bukan karena ada orang, banyak orang yang lihat, tapi karena takut sama Allah, karena malu sama Allah, karena saya diberikan oleh Allah taufik berupa kebaikan. Kok kemudian saya mengingkarinya? Kok saya berbuat durhaka sama Allah? Kalau terus-menerus ditolak, maka pada akhirnya Allah akan memberikan banner pada hati itu, Pak. Diberikan benteng secara otomatis yang ketika racun itu masuk, secara otomatis kemudian tertolak. Mirip zat imun kalau kita terjemahkan dalam dunia medis. Ada zat imun pada dirinya yang setiap tanda-tanda penyakit itu akan masuk, virus akan masuk semacam flu, maka kemudian zat imun ini dengan izin Allah bisa langsung menolaknya, bisa langsung menghempaskannya. Syaratnya adalah ditolak dan kemudian dihindari, dan kemudian tidak dekat-dekat pada pintu-pintu ini, karena ini berbahaya sekali. Madamatis samawati wal ardu, selama langit dan bumi itu ada. Wa yasirul akhir murbadan kal khuz, kemudian hati itu akan menjadi hitam legam. Hitam legam. Sebagaimana pantat panci. Kalau kita punya panci, dulu kan orang masak pakai minyak tanah. Kalau sekarang pakai gas itu enggak terlalu gosong. Tapi kalau kita pakai minyak tanah atau kemudian pakai kayu bakar, maka pasti ada hitam legam di bagian keraknya. La ya'rifu ma'rufan, maka kemudian fitrahnya akan terhalangi untuk mengenali yang ma'ruf. Makanya nyeleneh terus pendapatnya, selalu berseberangan dengan orang. Dan kemudian banyak-banyak kebijakannya itu yang merugikan umat Islam. Kenapa? Karena dia sudah tidak mengenal kebaikan, sudah tercapek-capek, hatinya ini sudah
sudah tercampur-campur gitu, sudah terlalu banyak fitnah dosa yang kemudian dikonsumsi. Illa ma usyriba ma hawahu wala yunkiru munkaron. Hati ini tidak bisa mengingkari setiap nafsu atau syahwat yang kemudian datang dan berusaha untuk mengacak-ngacaknya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, ini terjemahannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Dan permasalahan mengenai hati ini Allah memberikan atensi yang cukup besar, karena banyak ayat-ayat Quran itu yang berbicara mengenai hati. Ada lebih dari 50 ayat. Ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Karena memang perlu tazkiyah jamaah, perlu dibersihkan, perlu disucikan. Kalau membersihkan badan kita dengan toharoh, dengan wudhu dan mandi junub dan mandi biasa, ya. Kalau membersihkan harta itu dengan zakat mal dikeluarkan setiap tahun, membersihkan hati dengan banyak istighfar dan banyak bertaubat kepada Allah. Karena inilah yang akan membelit dosa, inilah yang akan membuat kita berat untuk melangkahkan kaki ke masjid. Dosa ini yang membuat kita untuk memegang mushaf Quran dibaca itu berat. Dosa ini yang juga membuat kita kalau tidur malam itu mau bangun qiyamul lail berat. Tapi sama-sama bangunnya, ada 2 bangun malam Pak, sekitar jam 2-an. Bangun yang pertama jenengan sudah niatkan dari awal untuk wudhu dan melakukan qiyamul lail. Itu berat, kapan? Ketika hati sudah banyak mengkonsumsi dosa dan maksiat. Tapi kalau bangunnya jam 2 itu nonton Euro, beda. Langsung pertandingan Belanda versus ini, Portugal versus ini. Kenapa? Karena ini nggak ada unsur ibadahnya. Karena ini ada unsur ibadahnya, makanya berat. Dan salah satu di antara yang membuat beratnya hati untuk melakukan, ya beratnya anggota tubuh kita untuk melakukan satu ibadah itu adalah qalbun, hati yang berpenyakit karena dosa dan juga maksiat. Tapi kalau itu bukan ada atau tidak ada unsur ibadahnya, ya iya, karena penyokong utama ibadah. Ya, penyokong utama, penggerak utama ibadah itu hati. Ketika hati ini sudah terlalu banyak luka, kotor karena dosa dan maksiat, maka ibadah dan ketaatan itu menjadi berat dilakukan. Kalaulah bisa dilakukan, Pak, rasanya hambar. Kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya dan manisnya dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, Bani Israel, umat yang paling ngeyel dan selalu membangkang perintah nabinya. Mereka dihukum oleh Allah, tapi mereka tidak sadar. Karena setiap umat terdahulu ketika melakukan kesalahan itu selalu dihukum, langsung cash dibayar di dunia, dihukum oleh Allah. Sedangkan mereka pernah berkata kepada nabinya, kami banyak melakukan dosa, banyak menyelisihi para nabi, tapi Allah nggak pernah menghukum kami. Itu kan tandanya Allah sayang pada kami. Mereka mengklaim seperti itu. Kemudian Allah wahyukan kepada Nabi ini bahwa kalian tidak tahu sesungguhnya kalian itu sedang dihukum oleh Allah. Hukuman itu berupa kerasnya hati. Mereka tidak bisa merasakan manisnya kenikmatan dalam sebuah ibadah. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, kalau ada orang yang melakukan dosa dan maksiat itu bisa menikmati. Dan itu hak Pak, betul. Saya tidak membenarkan perbuatan dosa dan maksiat. Tapi setiap orang yang melakukan perbuatan dosa, entah itu dugem, pakai obat-obatan terlarang, ataukah dia minum miras, ataukah mohon maaf, dia sedang berada di pelukan wanita lain yang bukan siapa-siapanya, itu jujur dia pasti menikmati. Dosa itu nikmat. Bohong kalau orang mengatakan berbuat dosa itu tidak nikmat. Tapi bukan berarti kalimat saya ini membenarkan dosa. Saya ingin mengurai seberapa jauh sih setan akan menyeret seorang muslim itu dalam dosa dan dalam lubang yang besar, dan kemudian dia timbun. Dia seret ke sumur, kemudian atapnya, bagian atasnya dia cor sehingga dia nggak bisa keluar dari dosa itu. Terkungkung terus dalam dosa. Dosa itu nikmat jamaah. Dosa apapun. Hatta bahkan orang yang judi loh Pak. Dia sudah ngejual rumahnya. Dia sudah habis puluhan, ratusan juta. Dia gadekan itu sertifikat, BPKB dan lain-lain. Tapi besoknya dia tetap mengharap kalau dari judinya ini mendapatkan satu penghasilan. Kalau dapat itu dijadikan sebagai penghasilan utama. Kalau tidak dapat dia akan penasaran.
Bahkan orang habis-habisan pun nikmat. Buktinya hutangnya di mana-mana kok. Kalau dia tidak merasakan kenikmatan ketika judi, dia nggak akan melanjutkan judinya, Pak. Kalau dia tidak merasakan nikmatnya narkoboy, dia nggak akan sampai nyuri handphone, ya, gasak dompetnya orang tuanya, kemudian gasak motor tetangganya, kemudian dia jual, dia beli. Karena merasakan nikmat, makanya ketagihan. Orang berbuat dosa pun menikmati. Maka Allah Azza wa Jalla juga memberikan kenikmatan pada setiap ketaatan dan ibadah yang dilakukan oleh ahlu ta'ah. Agar apa? Agar balance. Mereka menikmati ahlul maksiyah. Maka ahlu ta'ah juga merasakan nikmatnya munajat, nikmatnya ketaatan ketika mereka sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Bahkan lebih nikmat. Al-Imam Al-Harawi mengatakan, seorang yang melakukan ketaatan itu dia mendapatkan 3 nikmat sekaligus. Yang pertama adalah saat dia melakukan syahdunya bacaan Quran ketika dia sholat qiyamul lail. Nikmatnya ketika dia sujud dan kemudian dia agungkan Rabb subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli bagi yang membaca doa ini. Kemudian dia rasakan posisi dia ketika sujud. Ini adalah posisi di mana seseorang itu bertekuk lutut di hadapan Rabbnya, tidak mampu berbuat apa-apa. Dan dia menghambakan diri kepada Rabbnya Jalla Jalaluh. Kemudian dia rasakan nikmat itu. Maka dia akan ketagihan. Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tabi'in. Usianya sudah 80 tahun, Pak. Usianya 80 tahun. Dalam munajat beliau ketika qiyamul lail, ketika salat malam, kemudian selesai tahajud, ya, di bagian tiang masjid karena dulu belum ada lampunya, beliau agak mepet dekat tiang masjid. Dekat situ beliau nggak ngeh ada muridnya yang juga sama-sama tahajud. Beliau tuh nangis. Allahumma ighfirli. Kalimat yang beliau ucap, ya Allah ampunilah dosaku. Ampunilah dosaku. Ampunilah dosaku. Berkali-kali diulang. Sampai muridnya itu bingung. Guru saya itu sudah melakukan dosa apa? Kok demikiannya dia minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diampuni dosanya. Maka setelah menunggu sekian lama, barulah kalimat itu keluar. Ya Allah ampunilah dosaku karena sesungguhnya hari ini tulangku sudah sepuh, sudah rapuh. Saya sudah 80 tahun. Dan saya hanya mampu ketika qiyamul lail, salat malam tahajud itu membaca Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. 3 surah. Ini sekitar 5 juz. Dibaca oleh orang sepuh yang umurnya 80 tahun dan beliau minta maaf sama Allah. Karena biasanya beliau kalau tahajud itu 10 juz bacanya. Coba bayangkan jamaah. Rasa apa yang didapatkan oleh beliau ketika melakukan ini semua? Jika bukan rasa nikmat ketika bermunajat kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Ya, ketika sedang bermunajat kepada Allah. Sama halnya, saya dulu pernah ada salah satu jamaah kita yang sudah berpulang. Semoga Allah mengampuni beliau. Ini dialog saya berdua dengan beliau. Bapak pasti kenal. Ya, di akhir beliau tahun wafat itu saya tahu beliau iktikaf full 10 hari di masjid ini. Beliau suka nanya via WA. Saya kalau ngingat beliau itu kadang berkaca-kaca begitu, Pak Ustadz minta pencerahannya puasa sunnah bulan ini, Dzulhijjah, Muharram, itu selalu beliau nanya. Gini Pak, saya jelaskan hadisnya, saya jelaskan ulama yang menyatakan pendapat itu. Pas ketemu di masjid habis kajian itu, beliau salaman. Insya Allah saya mau puasa full 10 hari Pak Ustadz. Oh Muharram itu saya ingat, ya beliau puasa Muharram. Kenapa? Beliau katakan, ya kalau sudah sepuh kayak saya ini, ibadah yang paling ringan dan yang paling mudah itu kan puasa. Murah meriah Pak Ustadz. Puasa sunnah. Akhirnya kemudian beliau memperbanyak puasa sunnahnya. Masya Allah. Usia sudah sepuh. Tapi masih bisa menikmati puasa sunnah. Saya bingung begitu ya. Kenapa? Karena menikmati Pak. Nikmat dalam setiap ketaatan. Nikmat dalam setiap amal soleh. Itu ketika bisa dirasakan. Itu adalah anugerah. Hal mana? Ada orang yang terhalang dari mendapatkan nikmat ini sehingga kemudian ibadahnya menjadi hambar. Ibadahnya ya biasa-biasa saja.
Tapi ketika kita bisa merasakan nikmatnya baca Quran, 1 juz itu tidak terasa. Apa yang mempengaruhi nikmat dan tidaknya kita dalam melakukan ketaatan? Hati, jamaah. Kalau hati itu bersih, kalau hati itu jauh dari dosa, maka jenengan gak akan pernah bosan ke masjid. Kaki itu kangen terus. Kalau sudah gak ke masjid 2 jam 3 jam tuh gatal. Pengennya segera ambil motor atau jalan kaki ke masjid. Bahkan kadang sholat duhur 11.56, adzannya baru 11.56, setengah 12 sudah ke masjid. Loh, mau kemana Pak? Mau ke masjid. Ngapain masih jam setengah 12? Biarin, mending nunggu di masjid sambil dzikir, sambil baca Quran, dapat pahala. Kalimatnya seperti itu. Karena anaknya nanya, Papa mau kemana? Mau ke masjid. Lah, kan masih setengah 12, masih jam 11. Biarin. Kan kalau di masjid kan bisa dapat qobliyah, ba'diyah, bisa dapat tahiyatul masjid, bisa dapat dzikir, masih bisa dapat duha kalau jam segitu. Jadi kangen begitu jamaah. Dan ini adalah satu ungkapan yang tidak bisa dirasakan dan tidak bisa diungkapkan nikmatnya seseorang ketika merasakan ketaatan dan juga amal soleh. Jamaah yang semoga dirahmati Allah. Hati yang hidup, ini adalah ucapan Imam Ibnul Qayyim. Hati yang hidup dan sehat jika ditampakkan padanya keburukan, maka dia akan menjauhinya. Karena fitrahnya seperti itu. Dengan sendirinya, membencinya dan tidak akan menoleh kepadanya. Catatannya adalah hatinya sehat, hatinya baik. Ketika hati ini jauh dari dosa dan maksiat. Berbeda dengan hati yang telah mati. Hati ini tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Campur aduk semuanya. Tapi jangan kemudian kita nunjuk orang, ya. Kalau kemudian ada keputusannya yang kontroversi, wah ini hatinya bermasalah, jangan. Itu hanya untuk kita muhasabah. Karena hati kita hati itu tidak ada yang tahu kecuali Allah dan si pemilik hati. Ya. Sebagaimana ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud, binasalah orang yang mempunyai hati namun tidak untuk mengenali kebaikan dan mengingkari keburukan. Makanya dikatakan mayit hatinya. Berapa banyak orang yang fisiknya masih hidup tapi dia sudah menjadi bangkai karena hatinya menjadi mati. Dan berapa banyak orang yang sudah berpulang, sudah meninggal dunia tapi punya hati yang mulia, kebaikannya terus dikenang dan menjadi inspirasi bagi orang-orang. Karena semuanya itu bermuara pada baik dan buruknya hati seseorang. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah, ya. Kecenderungan hati untuk mengenal perkara yang ma'ruf dan juga mengingkari yang mungkar. Allah Azza wa Jalla menciptakan hati manusia di atas fitrah yang lurus. Kemudian Allah menurunkan syariatnya. Yang pertama, orang itu kalau lahir, ya, sama Allah dibekali hati yang baik, hati yang lurus, mengenal kebaikan. Bukan cuma itu saja, karena Allah tahu ada syaitan, hati ini bisa bergejolak, bisa berubah-ubah, maka Allah turunkan seorang nabi, diutus. Bukan itu saja, nabi ini diberi bekal kitab suci. Kitab sucinya sampai yaumil kiamah lagi kekal. Di dalamnya terdapat obat daripada penyakit hati, untuk membimbing hati umat manusia agar selamat dari tipu daya syaitan. Dikasih tahu, ini jalan syaitan, ini jalannya Allah, ini jalan keburukan, ini jalannya para nabi. Maka pada asalnya hati manusia akan selalu cocok dan selaras dengan petunjuk. Bahkan hanya dengan mengenal dan mengamalkan petunjuk Allah, hati manusia akan merasakan kedamaian dan kenyamanan. Ini sifat asal hati. Jika hal ini tidak ditemukan, jika hal ini kok merasa nggak nyaman ketika lingkungannya adalah lingkungan berhijab semua. Ini apa sih ibu-ibu pakai jilbab gede semua, ada yang pakai cadar. Ini nggak beres. Nah itu hatinya yang nggak beres. Bukan lingkungannya. Karena fitrah manusia itu pasti akan terima, Pak. Kalau ada orang melakukan aktivitas ngaji, baca Quran, ke masjid, kok ada yang tidak suka, itu hatinya yang bermasalah. Karena fitrahnya hati itu menerima kebaikan-kebaikan yang ada. Karena dia sejalan dengan penciptaan Allah Azza wa Jalla kepada umat manusia. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman kemudian membuat hatinya tenang, dan itu disebabkan karena zikir. Maka ketahuilah dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati seseorang itu akan tenang. Maksudnya dengan berzikir kepada Allah, segala kegalauan dan kegundahan dalam hati manusia akan hilang. Karena hati ini butuh penguat, pengokoh. Dan penguat hati itu adalah Allah Azza wa Jalla ketika kita banyak mengingatnya. Bukankah dengan mengingat sesuatu itu terkadang motivasi itu muncul. Seorang pemain
Entah itu pemain bulu tangkis, entah itu pemain bola. Ketika dia mengingat dia sedang membela negaranya, nama baik negaranya itu dipertaruhkan, maka yang tadinya lelah sudah 90 menit harus extra time, itu akan kembali semangat. Kenapa? Ada yang dipertaruhkan, bukan dirinya saja, tapi negaranya. Maka dia semangat kembali. Demikian juga seorang muslim, ketika dia mengingat Allah, maka seolah-olah Allah ini tempat bergantung saya. Kalau saya bergantung kepada manusia, pasti suatu saat manusia ini akan rapuh, akan luntur. Tapi ketika bergantung kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah itu maha hidup dan Allah tidak pernah mati. Sehingga hati manusia lebih dahulu mengenal, menerima kebenaran, kebaikan. Sedangkan keburukan adalah sesuatu yang datang belakangan dan kemudian menyusut dalam kehidupan manusia dan kemudian merusaknya. Albirru ma sakanat ilaihin nafsu watma'inna ilaihil qalbu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang menjadikan jiwa manusia tenang dan hatinya menjadi tentram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika hati diberikan nutrisi yang baik, hati diberikan nutrisi yang sempurna, yaitu baca Quran, berpuasa, kebaikan-kebaikan yang lainnya, maka hati ini akan tumbuh dengan baik dan akan menjaga kita dari dosa dan maksiat. Karena ketika seseorang itu melihat dosa dan maksiat, maka mata ini kemudian memberikan perintah kepada hati. Ditolak, diterima. Tolak, tolak. Ditolak, diterima. Ntar dulu, nikmati dulu. Wah, ini bahaya. Ditolak, diterima. Kalau banyak diterima, kalau sedikit ditolak. Akhirnya itulah yang kemudian menyebabkan seseorang terjerumus dalam dosa. Berawal dari penasaran. Ketika sudah penasaran, sekali dicoba kemudian kecanduan dan kemudian terus menerus. Dan ketika sudah terjerumus dalam dosa, susah dan berat Pak kita untuk melepasnya, kecuali dengan taufik Allah Azza wa Jalla. Makanya seorang yang sudah terbiasa melakukan judi atau narkoba, dia akan sulit untuk keluar dari lingkungan ini. Belum lama kan ada public figure, sekitar kemarin atau lusa, itu ditangkap gara-gara narkoba. Kenapa? Ini yang kesekian kalinya beliau ditangkap. Karena lepas dari dosa itu bukan perkara yang mudah. Sudah kecanduan dosa, maka melepasnya menjadi sesuatu yang berat. Maka sebelum lepas, sebelum kita atau seseorang itu kecanduan, menepilah agar kita tidak tenggelam dan hanyut dalam dosa yang sedang kita lakukan. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, hati kita dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang menjerumuskan, agar hati ini bersih sehingga kemudian semangat untuk melakukan kebaikan dan ketaatan itu mampu kita gapai. Karena kita membutuhkan lingkungan yang baik untuk mensupport, sehingga kemudian hati ketika tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik, hati ini akan memberikan input kebaikan pada si pemilik hati. Wallahu a'lam bissawab. Dan ini mengakhiri daripada materi kita hadis yang ke-6 insyaallah. Di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-7. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan.